Selama ini kita sering menikmati energi listrik, dan bahkan kita tidak bisa lepas dengan energi listrik, baik itu di rumah, di kantor, ataupun di sekolah. Kita tidak pernah lepas dari energi listrik. Di zaman modern ini, hampir semua peralatan di lingkungan kita berhubungan dengan energi listrik. Tapi, tahukah kamu dari mana energi listrik berasal dan bagaimana energi listrik bisa sampai hingga ke rumah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan membahas tentang cara menyalurkan energi listrik, tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kita sudah tahu kan peran listrik dalam kehidupan kita di era globalisasi ini. Sekarang kita akan membahas bagaimana energi listrik disalurkan hingga sampai ke rumah kita. Ayo kita cari tahu. Sekarang kita akan melihat peralatan rumah yang menggunakan energi listrik. Jika kita perhatikan, peralatan yang ada di rumah kita tidak lepas dari penggunaan listrik. Dimulai dari televisi, lampu, blender, magicom, kulkas, handphone, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira tahukah kamu bagaimana listrik sampai di rumah kita? Inilah caranya. Inilah cara listrik sampai ke rumah kita melalui sistem penyaluran. Sistem penyaluran energi listrik terbagi dalam beberapa bagian yang disebut dengan sistem tenaga listrik atau STL. Sistem tenaga listrik adalah rangkaian instalasi penyaluran listrik yang terbagi menjadi 1. Pembangkitan, 2. Transmisi, 3. Distribusi, 4. Konsumen. Nah, pertama kali listrik dihasilkan di proses pembangkitan. Proses ini biasanya melalui PLTA, PLTD, PLTP, PLTG, PLTGU, dan lain-lain. Pada pembangkit ini biasanya menghasilkan listrik 6 kV sampai 24 kV. Setelah listrik dihasilkan di pusat pembangkit, listrik ini tidak langsung diarahkan ke konsumen. Karena semakin jauh listrik itu mengalir, maka tenaga akan semakin berkurang. Nah, karena hal itu, maka di gardu induk atau trafo step up nanti akan dinaikkan tegangannya. Tujuannya adalah agar mengurangi rugi-rugi daya akibat panjangnya saluran. Makin tinggi tegangannya, maka makin berkurang rugi daya yang terjadi. Biasanya pada tahap ini dinaikkan menjadi 500 kV yang dikenal dengan istilah tegangan ekstra tinggi. Kemudian 500 kV ini akan disalurkan melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi dan akan masuk ke trafo gitet atau gardu induk tegangan ekstra tinggi. Nah, di sini tegangannya akan diturunkan lagi menjadi 150 kV oleh step down. Yang kemudian akan disalurkan ke industri atau pabrik dan ke trafo gardu induk. Di trafo gardu induk ini tegangannya akan diturunkan lagi menjadi 20 kV. Yang kemudian akan disalurkan ke trafo distribusi. Di trafo distribusi ini ada step down-nya juga. Tegangannya diturunkan menjadi di bawah 1000 volt atau standarnya 220 volt. Yang kemudian akan disalurkan ke tempat sosial, publik, dan ke rumah-rumah. Nah, seperti itu penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit sampai ke rumah kita. Jadi, tadi proses penyaluran energi listrik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pembangkitan oleh pusat pembangkit listrik, kemudian transmisi yang dikenal dengan tegangan tinggi, ketiga distribusi yang dikenal dengan tegangan rendah, dan keempat sampai ke konsumen. Sekian penjelasannya, semoga paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.